Satu, dua, action. Bayangkan, kamu telah membayar pajak di dua negara berbeda. Tapi tunggu, haruskah kamu membayar pajak dua kali untuk penghasilan yang sama? Di balik layar sistem perpajakan internasional, ada sebuah mekanisme rahasia yang bisa menyelamatkanmu dari mimpi buruk pajak berganda. Ini bukan sekedar angka, ini adalah strategi. Ini adalah tameng, ini PPH 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ramadan. Di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah datang beberapa narasumber yang jauh-jauh datang ke sini untuk menjelaskan mengenai pasal PPH 24. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya beberapa narasumber yang sudah datang di tengah-tengah kita, tengah-tengah meja kita yang sangat sederhana. Nah, perkenalkan teman-teman, di sini ada Muhammad Faisal yang sudah ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya ada Mas Kiki. Nah, Mas Kiki ganteng banget hari ini, Masya Allah. Oh, nah, selanjutnya ada Kak Nur Fadila. Halo. Nah, di sini lanjutnya ada Kak Gita. Oke, teman-teman, di sini kita akan sedikit membahas mengenai pasal PPH 24. Kita akan berdiskusi bagaimana caranya mengenai PPH 24 itu sebagai apa. Nah, nanti mohon teman-teman mohon disimak dan jangan skip untuk video kali ini. Stay tune, jangan sampai kelewatan. Oke, jadi di sini gue akan menjelaskan tentang pasal 24 ya. Nah, pajak penghasilan pasal 24 itu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Yang artinya itu PPH 24 itu memungkinkan wajib pajak dalam negeri. Yang artinya baik orang pribadi maupun badan untuk mengkreditkan atau mengurangi pajak penghasilan yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang juga dikenakan pajak di Indonesia. Nah, fasilitas ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda internasional, yaitu situasi mana penghasilan yang sama dikenai pajak dua kali, yaitu oleh negara tempat penghasilan itu diperoleh negara domisili wajib pajak Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, wajib pajak dapat mewajibkan kredit pajak sebesar jumlah pajak yang telah dibayar di luar negeri. Namun tidak boleh melebihi jumlah pajak terutang atas penghasilan luar negeri tersebut menurut pajak perhitungan Indonesia. Sebagai contoh, jika seorang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah membayar pajak di negara tersebut, maka pajak yang sudah dibayar itu dapat dikurangkan dari kewajiban pajaknya di Indonesia selama memenuhi persyaratan dan disertai bukti yang sah. Dengan kata lain, PPH pasal 24 membantu meringankan beban pajak yang memiliki penghasilan lintas negara serta mendukung transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan internasional. Nah, di sini berikutnya kita akan membahas tentang subjek dan objek pajak. Subjek pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas PPH 24 adalah wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. Objek pajak dalam ini adalah penghasilan dari luar negeri yang sejenis dengan penghasilan kena pajak. Menurut ketentuan UU PPH, di sini ada beberapa ngebleng dari sini ya. Objek pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari luar negeri yang sejenis dengan penghasilan kena pajak menurut ketentuan UU PPH di Indonesia. Di antaranya yang pertama itu ada dividen, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada royalti, yang keempat ada imbalan jasa, dan yang terakhir itu ada baktum wisata. Oke, gue akan menjelaskan selanjutnya itu ada cara kreditum pajak. Dan untuk dapat masalah desain pajak, luar negeri wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa nih. Gue akan menjelaskan. Yang pertama itu ada pajak benar-benar telah dibayar di luar negeri. Nah, ada bukti pembayaran. Ada bukti pembayaran atau bukti pemotongan pajak dari negara sumber penghasilan. Nah, dan ada penjelasannya juga, penghasilan dari luar negeri tersebut harus dilaporkan secara jelas dalam surat pemberitahuan tahunan SPT, PPH, badan atau orang pribadi. Dan yang terakhir ini untuk penjelasannya itu, jika penghasilan berasal dari negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau disebut P3B dengan Indonesia, maka ketentuan perjanjian tersebut juga harus diperhatikan ya. Selanjutnya mengenai permohonan kredit pajak di luar negeri ini, teman-teman, saya sedikit ada yang pengen saya tanyakan ke beberapa narasumber agar pajak yang terutama teruntung atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan. Contohnya, maka wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri. Ini teman-teman ada beberapa poin juga. Pertama ada laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga ada yang namanya dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan tentang penjelasan PPh pasal 24 yaitu batas kredit pajak. Nah, pajak yang dapat dikredit tidak boleh melebihi jumlah pajak yang terutama atas penghasilan di luar negeri. Menurut perhitungan berdasarkan Peraturan Perpajakan Indonesia, batas maksimum kredit dihitung dalam rumus. Nah, ini ada rumusnya guys. Rumus itu salah satunya ada kredit pajak maksimum sama dengan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak dan dikali pajak terutama di Indonesia. Nah, jadi jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih dari hasil perhitungan tersebut, selisihnya tidak dapat dikredit dan tidak dapat dikembalikan guys. Itu untuk pembahasan kayak batas kredit pajak yang ada di sini dan juga beberapa rumusnya guys. Nah, berikutnya kita membahas sisa mekanisme dan cara pelaporan. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak perlu melampirkan beberapa diantaranya. Ada yang pertama itu ada bukti pembayaran atau pemotongan pajak luar negeri, dokumen kontrak kerja atau perjanjian usaha. Yang kedua itu ada penghitung hakim bagian penghasilan dan kredit pajak secara jelas. Dan yang terakhir itu tak berlaku lampiran perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B sebagai dasar hukum tambahan. Dan selanjutnya tentang contoh kasus perhitungannya. Oke, kalian dengerin ya. Nah, contohnya nih, seseorang wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan sebesar 200 juta dari luar negeri dan telah dikenakan pajak sebesar 30 juta. Di negara tersebut, penghasilan kena pajak total di Indonesia sebesar 500 juta dengan tarif pajak progresif menghasilkan pajak terutang sebesar 100 juta. Nah, perhitungan kredit maksimum 200 juta dibagi 500 kalau di 100 juta sama dengan 40 juta. Nah, karena pajak yang dibayar di luar negeri 30 juta lebih kecil kredit maksimum daripada 40 juta, maka seluruh pajak di luar negeri dapat dikreditkan. Oke. Teman-teman, kita sudah banyak nih menjelaskan mendengarkan terkait pasal PPh 24. Terus kita juga punya kesimpulan, kita juga udah bisa menggarisbawahi terkait pasal PPh 24 ini adalah supaya kita yang berada di negara tercinta Republik Indonesia ini supaya tidak dikenakan double pajak. Makanya ada yang namanya pasal 24 ini yang mengatur semua tentang pajak perusahaan atau pajak pribadi kita supaya kita tidak yang namanya dikenakan pajak. Nah, teman-teman, kita ngambil kesimpulan adalah pasal 24 adalah ketentuan pajak yang memungkinkan wajib pajak dalam negeri mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang juga dikenai pajak di Indonesia. Nah, tujuannya untuk menghindari yang namanya pajak berganda internasional
mengkreditkan ini dibatasi berdasarkan proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan. Nah, jadi mungkin itu yang sedikit kita bisa simpulkan dari teman-teman narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari beberapa narasumber kita semoga menjadi ilmu yang baru, kesan yang baru, dan supaya menjadikan diri kita ini tidak yang namanya terkenakan pajak pasal 24 atau kita ambil simpelnya adalah double pajak ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman terima kasih sudah menonton video ini, mungkin bermakna, mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran, edukasi kepada teman-teman semua. Thank you buat teman-teman narasumber yang sudah menyampaikan malam hari ini. Udah asik-asik ngobrol sejauh ini. Lihat-lihat makanannya lumayan habis. Mungkin lapar ya. Udah pada makan belum teman-teman? Oke. Thank you teman-teman. Terima kasih buat yang nonton. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dengan saya, Fadila Ramadan. Welcome to Upgrade. Thank you teman-teman semuanya. Mungkin next video, next review. Bye.